Pemerintah Republik Indonesia ini memakai kategori 3 dan 6,4 derajat untuk penentuan awal bulan. Kenapa sering terjadi perbedaan, Pak Dula? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Jangan-jangan dia melihat hilal justru terbalik. Ya. Nah, kalau dia melihat hilal seperti ini, itu harus ditolak karena ini dalam Al-Quran, dalam surat Yasin itu disebut dengan urjunil kadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman bertemu mantan. Hai sobat pengadilan. Baik, kali ini saya tidak akan membacakan berita. Kali ini kita akan ngobrol pintar tentang segala sesuatu yang bergerak di langit atau biasanya kita kenal dengan ilmu falak. Tentunya saat ini saya tidak sendiri karena saya juga baru mau belajar tentang ilmu itu. Saya ditemani salah satu peneliti. Beliau adalah peneliti masalah hisab ruqyah di Sulawesi Utara dan juga beliau salah satu anggota Amarillo Astronomy Club Texas USA dan juga beliau dosen ilmu falak di berbagai universitas di Sulawesi Utara. Dan kabar bahagianya juga beliau adalah panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Tondano. Jadi saya tidak perlu undang jauh-jauh beliau untuk datang ke sini. Kita sambut sama-sama narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Abdullah Al-Buhari. Apa kabar Pak Dula? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Gugup nggak Pak? Sedikit-sedikit. Oke, kita kali ini ngobrol-ngobrol santai aja ya, tidak terlalu serius karena tapi ilmunya yang nanti akan diberikan Pak Dula harus kita pahami dengan serius karena ini salah satu ilmu penting yang harus kita pelajari karena sepengetahuan saya ini adalah ilmu yang akan dihisab nantinya kalau misalnya sudah mendekati hari akhir nanti. Kalau misalnya kita berbicara tentang ilmu falak, apa sih yang menjadi pokok bahasan sebenarnya dan apa sih sebenarnya ilmu falak itu? Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fisik, gerak, atau apapun yang berhubungan dengan benda-benda langit yang kita lihat, baik sepanjang siang apalagi malam hari. Maka ilmu falak ini akan membantu kita untuk menentukan pertama yaitu perhitungan awal waktu sholat, di mana sholat itu adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 103, Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, yang artinya bahwa sungguhnya sholat fardu itu ada pada tempatnya atau ada waktunya, tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat. Ya. Sehingga perhitungan ilmu falak ini harus dimulai dan dibantu dengan perhitungan-perhitungan yang menjadi kaedah-kaedah falakiyah. Itulah sehingga disebut dengan ilmu falak. Begitu juga dengan perhitungan tentang arah kiblat, kemudian perhitungan tentang awal bulan Qamariyah. Yang paling pokok dalam ibadah kita ini adalah 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah untuk 10 Dzulhijjah salat Idul Adha, yang sebelumnya 9 Dzulhijjah untuk wukuf bagi para jamaah haji di Padang Arafah, Makkah, Saudi Arabia. Kemudian yang terakhir adalah ilmu falak juga dengan kaedah-kaedah falakiyahnya membantu kita untuk menghitung gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, untuk kita melaksanakan sholat khauf, yaitu sholat gerhana bulan dan matahari sebagaimana hasil dari perhitungan dan kondisi real daripada benda langit yang kita sorot ini, yaitu bulan atau matahari. Jadi kalau pentingnya belajar ilmu falak ini karena kan dalam keseharian kita tentunya dalam penciptaan benda-benda langit itu pasti ada alasannya ya. Jadi mungkin ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengamanahkan untuk misalnya kalau sholat itu harus dihitung pergerakan bulan dan matahari, kemudian penetapan awal Ramadan dan lain sebagainya, itu ada diatur kan Pak Dula misalnya di dalam yang menjadi dasar untuk mempelajari ilmu falak ini. Kemudian Pak Dula, kalau misalnya ilmu falak itu ada beberapa cabang sih, ada misalnya kan yang dia tahu tuh ada hisab ruqyah, apakah itu bagian dari ilmu falak atau bagaimana? Ilmu falak itu adalah secara term
umumnya. Generalnya. Generalnya. Kemudian hisab dan ru'yat adalah bagian daripada dari ilmu falak, ya tak? Karena dalam ilmu falak itu ada astronomi yang berhubungan dengan waktu-waktu ibadah tadi, tak? Untuk bagi umat Islam. Kemudian ada astrologi yang dulu dipegangi oleh para pendahulu kita, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peruntungan nasib manusia, sebagaimana yang kita punya, yang kita miliki kitab-kitab primbon bagi saudara-saudara kita Jawa, dan itu dipegangi dan dipedomani hingga saat ini, ya, itu astrologi. Di samping itu ada astrofisika, kemudian ada geofisika dan segala macam yang berhubungan dengan benda-benda langit. Itulah ilmu falak. Jadi ilmu falak ini umumnya, kalau misalnya generalnya, untuk lebih rinci-rincinya, hisab, ruqyah dan lain sebagainya, itu bagian dari ilmu falak. Kalau misalnya kemarin sebelum Pengadilan Agama berpisah dengan Kementerian Agama, kan itu menjadi salah satu wewenang dari PA untuk penentuan isbat, ruqyah dan lain sebagainya. Kalau misalnya dalam perkembangannya itu gimana Pak Dula? Dulu kan sempat di pengadilan itu menjadi wewenangnya, kemudian sekarang hanya sebatas pengesahan apakah misalnya saksi-saksi itu benar melihat ruqyah atau hisab tersebut. Iya. Jadi sejak peradilan agama ini berdiri di negara kita Republik Indonesia, maka segala tugas yang berhubungan dengan hukum termasuk di dalamnya untuk menetapkan awal bulan Qamaria, khususnya 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah untuk Idul Adha, itu adalah kewenangan dari peradilan agama. Nah, nanti setelah pada bulan Juni tahun 2004, maka segala hal yang menyangkut keuangan, pembinaan, semua peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih ke Mahkamah Agung dari Kementerian Agama. Setelah kepergian pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, tinggallah tugas-tugas termasuk hisab dan ruqyah ini ditinggalkan di Kementerian Agama. Sehingga itu sekarang sesuai dengan pasal 52A Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 itu menyatakan bahwa hakim-hakim pengadilan agama dalam hal ini selama ini bertugas untuk melaksanakan isbat ruqyah terhadap para saksi yang melihat tentang kondisi hilal di akhir Sya'ban, 29 Sya'ban, kemudian di akhir Ramadan, 29 Ramadan, dan di akhir Dzulqa'dah, 29 Dzulhijjah, untuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Oh ya, jadi kalau dulu kita tuh, jadi dulu tuh pengadilan agama mempunyai wewenang penting untuk penentuan tanggal-tanggal, misalnya 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangannya kita hanya sebatas untuk isbat ruqyah, untuk pengesahan apakah saksi itu benar melihat hilal ruqyah tersebut. Jadi dalam hisab ruqyah ini dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan. Kan tadi seperti yang Pak Dula bilang, kalau ilmu falak ini salah satunya hisab ruqyah kan di dalamnya. Kalau berbicara tentang itu ada penentuan untuk waktu sholat, kemudian ada penentuan tanggal 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal, dan penentuan 1 Dzulhijjah. Kalau di sini dia mau lebih bahas tentang penentuan 1 Syawal aja, karena sering terjadi perbedaan kan di dalam Indonesia ini. Untuk penentuan 1 Syawal ada yang sudah sholat Idul Fitri duluan, kemudian ada juga yang nanti besoknya. Nah, yang mau ditanyakan Pak Dula, gimana sih pemerintah Republik Indonesia ini menetapkan awal bulan untuk melaksanakan Idul Fitri? Baik. Untuk melaksanakan tugas ini yang dulu pernah dilaksanakan oleh para petugas-petugas dari peradilan agama, khususnya para hakim dan kepaniteraan, dan saat ini langsung di take over oleh saudara-saudara kita di Kementerian Agama. Jadi bahwa pemerintah ini, dalam hal pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia ini, mempedomani tentang hisab imkanur ruqyah. Jadi sebelum para petugas melaksanakan tugas mengamati hilal di akhir Sya'ban, di akhir Ramadan, dan juga di akhir Dzulqa'dah,
itu semuanya sudah melaksanakan tugas, yaitu hisab. Hisab yang dalam pengertiannya adalah hisab hasibu antu hasibu, yaitu untuk menghisab, menghitung. Kemudian melaksanakan segala rumus-rumus yang telah diberikan kaidah falakianya untuk menentukan kapan matahari terbenam di akhir daripada penentuan itu menjelang 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah. Kemudian pada saat matahari terbenam, apakah hilal masih tersisa di ufuk barat itu, belum sama-sama terbenam, berarti itu kesempatan untuk melihat. Namun Kementerian Agama dia mempedomani, yaitu yang dinamakan dengan hisab imkanur ru'yah, bahwa perhitungan tentang awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah pasti akan memberi kesempatan untuk diamati, yaitu hilal pada saat pertama lahirnya bulan baru yang disebut dengan bulan sabit. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang mengatakan bahwa hilal yas'alunaka anni ahilla, kata Allah kepada Nabi, "Hai Muhammad, jika orang bertanya kepadamu tentang apa itu hilal, katakanlah, qul hiya mawaqitu linnas wal haji," bahwa hilal itu sebagai tanda bulan baru untuk waktu-waktu bagi umat manusia melaksanakan kegiatan, utamanya kegiatan ibadah haji, karena terkonsentrasi pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah, yaitu apa yang disebut dengan wajib haji. Itu kira-kira. Oke. Tadi kan ada hisab imkanur ru'yah. Itu apa Pak Abdullah definisinya tuh? Artinya, kan itu istilah. Kalau kita belajar falak ini banyak banget istilah. Jadi kalau misalnya dia tidak paham, Pak Abdullah, maaf dia tanyakan apa itu sebenarnya hisab imkanur ru'yah itu apa? Jadi sejak ada manusia di bumi ini kemudian melakukan namanya dengan ilmu-ilmu astronomi termasuk perhitungan, yang pertama-tama menguasai ini adalah Cina, Yunani, kemudian India dan sebagainya. Kemudian disadur pada zaman awal Islam di tahun 700 Miladia, Islam itu mulai mengembangkan apa yang ditemukan oleh para astronom ini. Kemudian pada dekade sampai dengan khalifatul empat khalifah, ada ilmu falak ini dikembangkan di seluruh jazirah Arab atau tempat-tempatnya negara yang dimerdekakan oleh para khalifah penguasa waktu itu. Sehingga ilmu ini berkembang pada saat itu hingga muncullah yang disebut dengan astronomi Islam. Apa yang telah ada dahulu dikembangkan di zaman itu, bahkan yang menemukan teropong itu bukanlah umat Kristiani, tapi yang menemukan teropong itu adalah Muhammad Al-Jazuri. Kemudian yang menemukan pertama kali tentang jis atau hitungan-hitungan yang berupa variabel-variabel angka adalah Muhammad Al-Hawarizmi. Itulah hasil potret daripada para pendahulu kita yang berhasil mendulang dan mengembangkan ilmu falak atau ilmu hisab ini. Sehingga hisab yang dulu kita kenal dengan hisab hisab urfi itu adalah penggalan-penggalan untuk menentukan 12 bulan dalam kalender Kamariah atau kalender Hijriah ini, itu ditentukan dengan pembagian rata-rata. Nah, hisab urfi itu sudah ditinggalkan. Sekarang sudah masuk pada hisab tahribi, yaitu tahribi perhitungan dengan model komputer, kalkulator, aplikasi, tapi dalam taraf penelitian yang sampai ke 5% saja. Kemudian hisab hakiki tahribi, tahkiki. Nah, dalam hisab hakiki tahkiki ini, penelitian untuk kaedahnya perhitungan ini adalah sampai dengan 50%. Nah, datang pula pada terakhir, yaitu hisab hakiki kontemporer, yang 100% bahwa hasil hisab ini adalah valid. Dan
patut untuk dilaksanakan. Dalam hisab hakiki kontemporer ini ada hisab hakiki yang disebut dengan hisab hakiki imkanul ru'yah. Ada hisab hakiki wujudul hilal, kemudian ada hisab hakiki tentang terbit daripada matahari atau terbenam matahari. Nah, sehingga imkanul ru'yah ini itulah yang dipedomani oleh pemerintah bersama 4 menteri agama yang tergabung dalam MABIMS, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Sampai dengan saat ini menggunakan kriteria terbaru di mana tinggi hilal minimal harus 3 derajat di atas ufuk barat, dan elongasi beda antara bulan dan hilal yang terbenam itu pada saat matahari terbenam adalah 6.4 atau 6.4 derajat. Itu batas yang diberikan sebagai pedoman MABIMS menentukan awal bulan. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau menentukan awal 1 bulan Syawal atau bulan yang baru itu kriterianya 3 derajat, kemudian elonasinya 6,4. Boleh digambarkan Mas, dia nggak tahu itu ufuk yang mana, garis elonasinya yang mana. Ya, kita coba gambarkan secara sekilas bagaimana pedoman yang digunakan oleh pemerintah ya. Jadi ini Pak Dula mau jelaskan tentang kriteria yang digunakan pemerintah Indonesia bersama dengan 4 menteri Malaysia, Brunei, Singapura, dan apa lagi Pak Dula satunya? Dari Indonesia tentunya. Nah, jadi mau menentukan 3 derajat sama 6,4 kategori yang disebutkan Pak Dula tadi itu bagaimana sih gambarannya? Silakan Pak Dula. Baik. Jadi para petugas Kementerian Agama seluruh Indonesia di titik-titik pengamatan hilal itu pasti akan dijust oleh aparat peradilan agama, khususnya hakim, untuk akan melaksanakan isbat, yaitu penetapan terhadap saksi-saksi yang melihat hilal. Nah, dapat saya gambarkan bahwa pada tanggal 29 Sya'ban atau pada tanggal 29 Ramadan dan pada tanggal 29 Zulkaidah untuk menentukan Idul Adha itu, para petugas semuanya menuju ke posisi lokasi tempat matahari terbenam di tanggal-tanggal akhir itu untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Jadi pada lokasi seperti ini, inilah adalah laut di mana matahari terbenam pada posisi sesuai dengan tempat para pengamat. Ini matahari. Di saat matahari terbenam, ini para peruqyah yang bisa saya gambarkan, para petugas, ini para petugas, para petugas dari Kementerian Agama, baik itu dari Kementerian Kabupaten Kota maupun Kanwil. Di situ ada para petugas dari BMKG dan sebagainya yang terlibat, termasuk hakim pengadilan agama untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dirjen Peradilan Agama. Nah, di saat matahari terbenam, ini di tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan atau 29 Zulkaidah. Nah, ini di sini akan terlihat bahwa apakah hasil perhitungannya ada hilal masih tersisa di langit, ini hilal, ini bulan, ini hilal bulan, apakah dia masih berada di atas ufuk? Ufuk itu yang mana Pak Dula? Berarti garis dari laut. Ini ufuk, ini namanya ufuk, atau disebut dengan horizon. Ini tuh horizon. Inilah garis horizon di mana matahari pada saat itu di akhir Sya'ban, 29 Sya'ban, 29 Ramadan dan 29 Zulkaidah matahari terbenam. Maka apakah hilal masih berada di atas ataukah sudah terbenam lebih dahulu dari matahari? Itu tugas daripada para peruqyah, Jika berhasil melihat hilal, maka minimal sesuai dengan kategori MABIMS, kategori MABIMS yang dipegangi oleh Kementerian kita Republik Indonesia, ini minimal 3 derajat tingginya.
Berarti hilal di atas permukaan Iya, ufuk. hilal di 3 atas derajat. ufuk, ini posisi hilal di atas ufuk minimal 3 derajat. Kalau lebih itu lebih bagus. Tapi kalau kurang dari 3 derajat, maka belum tentu malam ini 1 Ramadan, 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah Berarti itu. harus minimal 3 derajat Iya. untuk penentuan awal bulan Betul yang sekali. baru. Nah, kemudian ini yang disebut dengan elongasi. Elongasi adalah sudut yang terbentuk dari piringan bulan dan piringan matahari itu minimal 6,4 derajat. Kalau dia kurang dari itu, no problem. Tinggal tergantung apakah banyak para pengamat di seluruh titik di Indonesia melihat hilal. Tapi minimal harus patokan pada tinggi hilal di atas ufuk. Ini ufuk hakiki 3 derajat. Kalau ini lebih Pak Dula misalnya, tapi ini lebih, tapi ini tetap 3 derajat, tidak masalah. Yang penting 3 derajat Iya, ini yang betul. menjadi patokannya Kalau berarti ini, ya. tapi kalau ini kurang, misalkan kejadian kemarin tahun lalu, ya tak? Awal Ramadan itu 6,3. Nah, tetap karena posisi ini 3 derajat. Jadi ketentuan ini harus menjadi pedoman. Jika hilal 2 derajat tinggi dari ufuk dihitung ke piringan hilal, maka kesaksian para peru'yah yang melihat ini akan ditolak oleh Hakim. Menteri Agama Oh, pada sidang isbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama itu. Berarti Jadi ini, tapi kalau untuk menghitung 3 derajat ini kemudian garis ada caranya juga ya Iya. Pak. Nanti panjang, nanti kita lanjut di episode Iya. selanjutnya guys untuk menentukan cara perhitungan ini hilal di atas garis Ini- ufuk kemudian matahari dan sudut-sudut elongasinya. ya, ini dasar daripada hadis Nabi yang mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya. Mulailah kamu melaksanakan puasa Ramadan atau 1 Syawal atau berhenti dari puasa Ramadan itu saat melihat hilal seperti ini. Fa in gumma alaikum faqbulu lahu. Apabila hilal ini akan tertutup awan, karena pada satu tempat-tempat tertentu itu pantai itu tergantung dari jenis gangguannya itu awan, awan hitam, awan putih, keputih-putihan, kemudian hujan, tapi hujan yang tidak menutupi seluruh fata morgana yang ada di sini sehingga peru'yat terhalang melihat hilal. Nah, tetapi kalau dengan posisi ini, meskipun hilal tidak terlihat di seluruh Indonesia atau di 3 negara Mabins, akan ditetapkan sebagai malam 1 tanggal baru atau 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah karena ketentuan pedoman ini sudah tercapai. Pak Dula, dan bertanya kan ini mereka melihat berarti dari satu lokasi. Apakah di Indonesia ada satu lokasi yang ditetapkan untuk melihat ini hilal sama matahari dan untuk memenuhi kategori ini, kriteria ini, atau bisa dilihat dari seluruh sudut di Indonesia? Right. Untuk posisi setiap menjelang 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah, itu Kementerian Agama sudah memperoleh informasi di mana tempat-tempat titik pengamatan di seluruh kandil. Pasti semua kandil Ada akan mengambil bagian. Kurang lebih 100 lebih lah kayaknya titik pengamatan di seluruh Indonesia. Jadi itu dipersamakan untuk memperoleh Iya. kategori ini ya. Persoalannya tidak semua tempat itu akan melihat hilal, Iya. meskipun sudah tercapai posisi seperti ini. yang menjadi pedoman ini. Tapi kalau Ya. misalnya ada 1, 2 atau beberapa yang terwakili terlihat Iya. ini berarti sudah bisa ditetapkan untuk tanggal-tanggal. Benar. Sebelum ditetapkan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat, maka hakim pengadilan agama yang hadir di lokasi yang melihat hilal ini akan melaksanakan isbat. Isbat Ya, rukyah untuk saksi-saksi dengan memeriksa ya. betul enggak dia melihat hilal dalam posisi seperti ini. Jangan-jangan dia melihat hilal justru terbalik. Ya. Nah, kalau dia melihat hilal seperti ini, itu harus ditolak karena ini dalam Al-Quran, dalam surat Yasin itu disebut dengan urjunil kadim, bahwa bulan akan berakhir dengan tandan tua. Berbeda hilal 189 Al-Baqarah dan Yasin 3839 dan mengatakan bahwa posisi ini adalah akhir daripada bulan, bukan awal. Bulan. Sehingga kesaksian akan ditolak. Saksi-saksi yang melihat seperti keadaan ini, itulah yang akan disahkan oleh hakim pengadilan agama, kemudian dilaporkan ke
Direktorat Urusan Agama Islam, Kementerian Agama Pusat, dan disampaikan oleh Menteri Agama untuk menerima kesaksian yang valid. Jadi gitu Begitu. guys, pusing nggak? Pusing aku juga tadi, semoga kita mengerti ya, karena ini cukup Insya simpel Allah. jika tahu kategori ini. Tapi untuk cara perhitungannya nanti kita di episode selanjutnya, karena ada rumus-rumusin kostan dan lain Baik. sebagainya. Pak Dula, kita Silakan. duduk lagi, kita minum kopi dulu ya Pak Dula, karena acaranya ini ngopi, ngobrol pintar sambil minum kopi beneran guys. Enak kopinya, agak pahit. Kopinya Maknur. Oke, nah Pak Dula, kalau pemerintah Republik Indonesia ini memakai kategori 3 dan 6,4 derajat untuk penentuan awal bulan, kenapa sering terjadi perbedaan Pak Dula? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Misalnya ada pemerintah menetapkan ini, tapi kemudian ada beberapa organisasi yang menentukan, oh tidak, belum awal bulan, ada nanti besok atau mereka lebih dulu dari pemerintah. Itu kenapa Pak Dula? Kenapa tidak selalu sama perbedaan satu Syawal atau satu Zulhijjah, satu Ramadan di Indonesia tuh kenapa? Iya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang itu, bahwa di negara kita Republik Indonesia sebelum merdeka pun mereka sudah menggunakan pedoman hisab urs, ya, Hisab bahwa urs. bulan 12 bulan dalam Islam itu, Dibagi. dalam Hijriah itu dibagi-bagi dengan rata-rata. Ya. Sesudah berkembang ilmu hisab tadi menjadi hisab hakiki, yang dimulai dengan hisab hakiki tahribi, kemudian hisab hakiki tahkiki, mulailah orang melakukan apa yang disebut dengan mengkondisikan keadaan bulan dan matahari di saat matahari terbenam, di saat-saat menyangkut ibadah yang paling mahdab itu, yaitu satu Ramadan, satu Syawal, dan satu Zulhijjah, ya kan? Ya. Nah, maka muncullah yang disebut dengan hisab hakiki kontemporer. Jadi hisab hakiki kontemporer ini itu pertama, yaitu hisab hakiki imkanur ru'ya yang digunakan oleh MABIMS, maksud kita negara Republik Indonesia. Namun sebelum itu ada orang-orang di Indonesia kita, baik itu golongan, kelompok dan sebagainya, dari Nahsabandia, kemudian ada beberapa kelompok yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, ya, bahwa hisab hakiki wujudul hilal itu menganggap bahwa sepanjang pada akhir Ramadan 29 Sya'ban, 29 Ramadan, 29 Kaidah itu hilal sudah berada di atas ufuk, meskipun tidak terlihat, dia menganggap bahwa malam itu sudah tanggal baru bulan Kamari. Berarti tidak perlu menghitung derajatnya, yang penting hilal sudah di atas Iya, ufuk, mereka betul sekali. mereka sudah menentukan Benar. awal bulan. Jadi karena perbedaan itu yang terjadi. Misalnya Iya. ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak perlu ada 3 derajat di atas ufuk. Ada juga yang bisa dikatakan yang penting hilal sudah di atas ufuk, itu bisa terjadi awal bulan baru ya. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ini menggunakan pedoman ini untuk keabsahan negara Republik Indonesia menentukan. Gitu. Jadi Menteri Agama ketika memimpin sidang isbat itu adalah menggunakan tangan kepala negara, bukan presiden, tapi sebagai kepala negara, lambang Garuda Pancasila, sehingga ini bisa menyebar luas, bahkan masuk ke ranah-ranah MABIMS. Jadi Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, sehingga 4 negara agama ini dari Kementerian Agama ini yang lahir sejak tahun 1990 sampai detik ini tetap solid untuk mempedomani tentang permulaan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Dan yang berbeda dari pemerintah itu tetap diakomodir, karena itu menyangkut keyakinan. Sebab mengingat pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan negara menjamin kemerdekaan daripada warga negara untuk berpendapat, memeluk agamanya dan melaksanakan keyakinannya, ya toh, sehingga dalam hal ini negara lewat Menteri Agama tetap memberi kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan keyakinannya tentang penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah, meskipun Menteri Agama atas nama kepala negara akan menetapkan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Al-Baqarah ayat 185.
Maka pada saat hilal sudah diketahui, apakah diru'yat, dilihat maupun dirasakan dengan hasil hitungannya, maka wajib bagi orang itu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi pada pucuk pimpinan, yaitu sahida, dalam kata hal ini sahida adalah pimpinan. Nah, Menteri Agama menggunakan sahida untuk menetapkan secara overall seluruh penetapan ini. Begitu, Mbak. Jadi kalau misalnya, tapi kan ada kadang juga beda-beda, kadang juga sama, tidak selalu beda, tidak selalu sama-sama. Betul. Jadi pandangannya terlihat dari situ ya. Kalau misalnya biasanya kita tahu kalau misalnya di Indonesia itu lebih sering perbedaan dari pemerintah dan Muhammadiyah mungkin ya Pak. Jadi mungkin yang dipakai, kategori yang dipakai oleh kelompok Muhammadiyah itu tidak seperti kategori yang harus ditetapkan pemerintah. Misalnya 6,3 strap 6,4 derajat. Sepemahamannya dia nih ya Pak Dula, untuk penetapan awal bulan baru itu bisa menggunakan hisab, bisa menggunakan ruqyat. Ya. Tapi kalau misalnya orang-orang sering mengatakan bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal di Indonesia ini karena berbeda dasar penetapannya, yaitu ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyat. Apakah kalau misalnya kita menyepakati hanya menggunakan satu metode saja, misalnya menggunakan hisab atau hanya menggunakan ruqyat, itu dapat menyelesaikan masalah perbedaan penentuan tanggalnya kah atau bagaimana? Iya. Kalau menurut saya secara pribadi itu kita menggunakan satu metode saja itu memang yang paling ampuh ya untuk kita mempersatukan segala tentu perbedaan-perbedaan menjelang 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah di Indonesia khususnya. Tetapi bagi para yang berpedoman dengan hisab, khususnya hisab hakiki wujudul hilal, itu berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bil husban, bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan ini dengan perhitungan. Dasar dari perhitungan itu maka muncullah pula ayat yaitu Al-Quran surah Yunus ayat 5, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Nah, Allah menjelaskan bahwa perjalanan bulan di setiap manjilah-manjilahnya selama 1 tahun, yang menurut At-Taubah ayat 37 ada 12 bulan, itu sesuai dengan periodik, yaitu ekliptika. Segala perjalanan selama 1 tahun itu ada bagian-bagian. Karena 1 bulan tadi umurnya adalah 29 hari, 12 jam, 43 menit, 2,8 detik. Sehingga dikumulasi dalam 1 tahun menjadi 354,5838 hari. Masya Allah. Itulah 1 tahun daripada Hijriah. Berbeda dengan tahun Masehi atau tahun Miladiah. Itu 365 hari. Bagi tahun Basita, di mana Februarinya 29 hari. Kalau Kabisat, Februarinya 29 hari. 28 sehingga, tadi kalau Kabisat 29. Betul. Jadi 366 Kabisat, 365 yang rata-rata. Nah, kalau dengan berdasarkan ini, maka yang berpedoman bahwa Al-Quran tidak memerintahkan secara ansih untuk meru'yat, tetapi justru disorot perintah ru'yat ini oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman Nabi, ya toh, apalagi ada perintah Nabi untuk tidak mempelajari ilmu-ilmu hisab ini akibat terlalu berbau astrologi, sehingga Nabi melarang jangan sampai berkembang. Sementara Islam baru dibangun dengan pembinaan mental, pembinaan syar'i dan sebagainya. Nah, sesudah Rasulullah kembali ke rahmatullah, barulah khalifah-khalifah sesudahnya mengembangkan ilmu-ilmu hisab ini. Itulah dasar daripada kenapa
ada perbedaan hisab dan ru'yat. Jadi kalau hisab itu lebih dasarnya lebih ke Al-Quran ya, mengamanahkan hisab, tapi dalam perjalanannya sering disalahgunakan karena ilmu tadi astrologi. Jadi dalam perkembangannya Nabi Muhammad lewat hadis-hadis yang diriwayatkannya suruh meruqyah. Jadi dikombinasikanlah ini hisab dan ruqyat oleh para sahabat-sahabat Nabi sehingga berkembang hisab, ada hisab kontemporer, hakiki dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk mau menetapkan kesamaan satu Syawal di Indonesia, hanya menggunakan satu metode hisab atau ruqyat, kiranya tidak mengakomodir pendapat-pendapat dari teman-teman yang memiliki keyakinan yang berbeda ya. Nanti mungkin akan bentrok lagi Pak Dula kalau hanya cuma menggunakan satu metode. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya Badan Hisab Ruqyat sekarang yang dikemas oleh Kementerian Agama, baik di pusat, di wilayah dan di daerah-daerah kabupaten kota, saat ini sudah bisa meredam isu bahkan yang bisa memperhangat perbedaan ketika memasuki satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah. Biasanya orang akan berbeda pendapat atau berbeda dalam memulai satu Syawal. Di zaman almarhum Gus Dur ketika menjadi ketua umum PBNU tahun 93 dan tahun 94, dia berbeda dengan Kementerian Agama. Saat itu hilal hakiki baru berumur 1 derajat lebih, tetapi sudah diakui hilal bisa terlihat dan mereka melaksanakan malam takbiran, dan berbeda dengan apa yang diputuskan atau ditetapkan oleh Menteri Agama lewat sidang isbat waktu itu. Tetapi Menteri Agama mengatakan silakan yang mau mendahului dari pemerintah. Itulah yang selalu dipakai oleh pemerintah hingga saat ini. Jadi kalau pemerintah punya kriterianya sendiri, kemudian kalau yang mempunyai keyakinan di luar daripada kriteria yang ditetapkan pemerintah, silahkan, tidak dilarang ya Pak Dula, karena kita menghargai perbedaan. Perlu diketahui juga, mungkin Pengadilan Agama ini salah satu anggota dari Badan Hisab Ruqyat, sehingga diamankan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut bahwa Hakim Pengadilan Agama harus mengisbatkan saksi-saksi yang melihat hilal tersebut. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini karena untuk mempelajari ilmu falak, kemudian bagian dari ilmu falak yang salah satunya tadi setelah kita bahas hisab dan ruqyat banyak sekali, tidak cukup untuk satu episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Apakah kita akan membahas tentang ilmu falak yang mana ya? Nanti kalau misalnya teman-teman ada saran bisa komen di YouTube channel biar kita akomodir, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak Dula, silahkan nanti saya bantu tanyakan di episode selanjutnya, di ngopi selanjutnya. Pak Dula, terima kasih banyak untuk telah meluangkan waktu dan ilmunya. Semoga ilmu yang diterapkan Pak Dula tadi bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Saya Dian Febri beserta Pak Dula pamit undur diri. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.